Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah semua. Bertemu lagi ya bersama Ustazah Rizky. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Materi yang akan Ustazah jelaskan pada hari ini masih di tema 2F ya anak solih solihah, di subtema 4 pada pembelajaran 1 dan 2. Oleh karena itu, kalian persiapkan ya buku tema 2F-nya. Di subtema 4, di pembelajaran yang pertama, kalian bisa buka halaman 86 ya anak solih-solihah. Nah, di halaman 86 ini kita akan belajar tentang kata tanya dan membuat kalimat tanya. Nah, sebelumnya Ustazah sudah pernah menjelaskan ya tentang kata tanya. Oleh karena itu, mari kita simak kembali penjelasan Ustazah yang sebelumnya. Selamat menyimak anak solih-solihah. Katanya ada 6 dan biasa disebut atau disingkat dengan nama adik Simba. Sudah ada yang tahu belum adik Simba itu kepanjangan dari apa? Ya, adik Simba itu kepanjangan dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang pertama Ustazah akan menjelaskan kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu yang kedua, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Terus yang ketiga, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu. Terus yang keempat yaitu kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita akan belajar kelompok. Terus yang kelima, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Terus yang terakhir, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang piket hari ini? Nah, selanjutnya di bagian ayo mengamati pada halaman 86, kita akan belajar tentang membandingkan berat suatu benda. Nah, setelah mencabuti rumput liar di kebun sayur, kakek pergi membeli beras. Kakek membeli 2 kantong beras yang beratnya berbeda. Nah, perhatikan ya gambar di samping. Kemasan beras manakah yang lebih berat? Ya, di kemasan beras yang pertama ini yaitu beratnya 5 kg. Dan pada kemasan yang kedua beratnya 20 kg. Nah, jadi karena ini satuan beratnya sudah sama, kita dapat membandingkannya. Nah, 5 kg ini lebih berat atau lebih ringan dari 20 kg? Iya, 5 kg lebih ringan dari 20 kg. Selanjutnya di halaman 87 kita akan mencoba mengerjakan contoh soal tentang membandingkan berat suatu benda di poin A, B, dan C. Nah, pada poin A, berat pisang yaitu 500 gram. Dan berat melon yaitu 20 hektogram. Nah, karena satuannya itu berbeda, sekarang kita samakan dahulu ya. Nah, 500 gram sama dengan berapa hektogram? Iya, 500 gram sama dengan
5 hektogram. Karena gram ke hekto itu nolnya dikurangi 2. Nah, jadi berat pisang dengan berat melon. Berat pisangnya berapa ini? Iya, berat pisangnya 5 hektogram, sedangkan melon beratnya 20 hektogram. Maka pisang lebih ringan dari melon. Nah, selanjutnya berat semangka yaitu 3 kilogram dan berat kue tart yaitu 8 hektogram. Nah, ini satuannya berbeda ya anak soli-solihah. Oleh karena itu kita samakan. Nah, 3 kilo sama dengan berapa hekto? Iya, 3 kilo sama dengan 30 hektogram. Nah, oleh karena itu kita bisa membandingkan ya berat antara semangka dan kue tart. Ya, berat semangka ini lebih ringan atau lebih berat dari kue tart? Iya, pintar sekali. Beratnya buah semangka ini lebih berat dari kue tart. Nah, selanjutnya yaitu berat anggur dengan berat pepaya. Berat anggur berapa? Iya, berat anggur 4 hektogram. Sedangkan berat pepaya yaitu 800 gram. Nah, satuannya berbeda ya anak soli-solihah. Oleh karena itu, kita samakan dahulu satuannya. Nah, di sini 4 hekto kita rubah menjadi satuan gram. 4 hekto sama dengan berapa gram? Iya, 4 hekto sama dengan 400 gram. Oleh karena itu, kita bisa membandingkannya ya. 400 gram dengan 800 gram lebih ringan atau lebih berat? Iya, 400 gram lebih ringan dari 800 gram. Nah, oleh karena itu, apabila kita ingin membandingkan berat suatu benda, kita harus lihat satuannya dulu. Apabila satuannya itu berbeda, maka kita samakan ya anak soli-solihah, sehingga kita dapat membandingkan berat suatu benda tersebut. Pada pembelajaran 2 di halaman 90, kita akan belajar tentang merawat tanaman. Nah, seperti contohnya, di kebun sekolah Nina ada bermacam-macam tanaman. Tanaman di kebun ditanam oleh siswa. Siswa bertanggung jawab merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman dirawat oleh siswa yang piket. Setiap siswa mendapat giliran piket. Merawat tanaman ada tata tertibnya ya anak soli-solihah. Nah, berikut tata tertib merawat tanaman di kebun. Nah, yang pertama yaitu menyiram tanaman dengan air secukupnya. Lalu yang kedua, membersihkan sampah di kebun. Lalu yang ketiga, membersihkan rumput pengganggu. Dan yang terakhir, mengembalikan alat berkebun ke tempatnya semula. Nah, ini merupakan contoh tata tertib merawat tanaman di kebun ya anak soli-solihah. Oke, sekarang untuk tugasnya kalian bisa kerjakan halaman 89 dan halaman 93 ya anak soli-solihah. Selamat mengerjakan anak soli-solihah.
Cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa belajar ya anak soleh solihah dan menjalankan sholat 5 waktu serta murojaah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.